Oke. Ini bukan tutorial menjadi mengambil sesuatu, tapi kita nggak kondisi juga. Jadi begini, kadang agak miris juga sih ya. Ya sudahlah. Soal konten apapun itu, dimanapun itu, kemarin ketemu buah gambar quote yang isinya itu sebuah dalil ya, ada sumbernya sih, penukilan dari ulama. Cuma terjemahannya jadi polemik waktu itu soal kopi. Maka ada yang menjawab itu terjemahannya salah, penafsirannya bukan kopi, kokoh. Redaksi di gambar quote itu kan ada banyak hal-hal yang melalaikan manusia, dan itu sebagai ciri oleh orang munafik. Dan disitu disebutkan salah satunya adalah orang yang suka minum kopi. Itu masalah, karena ternyata bukan itu yang maksud dari tulisan soal redaksi terjemahannya, bukan kopi, bukan orang yang minum kopi, ternyata khomer. Ada lagi kemarin kami soal ada ceramah yang mengutip perkataan para ulama soal perbedaan Syafi'i dan Syafi'iyah. Ya kita nggak mau masuk kepada perdebatan itu. Kita mau masuk ke substansinya, karena ternyata itu menimbulkan polemik. Banyaklah videonya berseliweran di media sosial. Maksudnya apa? Memang kadang kalau kita ingin membagikan sesuatu di media sosial, itu kita mesti banyak mikir, kita mesti banyak mempertimbangkan baik buruknya polemik yang mungkin bisa terjadi, potensi apa yang akan terjadi, kan seperti itu.
ada hal-hal yang mungkin dirasa baik untuk kalangan kita sendiri, tapi cukup beresiko ketika dibagikan ke kalangan lain yang dalam makna memiliki sikap pandangan yang berbeda. Kita perlu hati-hati. Itu masalah sensitif ya, hal-hal semacam itu. Kalau kita masuk ke ranah perbedaan ya banyak sekali hal yang kita tidak sama dengan orang lain, makanya kita harus pandai-pandai memilih kata, memilih bahasa, sebenarnya tidak menimbulkan hal-hal yang berpotensi tidak baik. Nah, ada lagi itu yang tadi itu ya salah satu contoh aja sih. Kita lebih berhati-hati, maksudnya itu lebih ke arah itu. Penekanan kami lebih ke arah lebih berhati-hati memilih hal-hal yang bisa dibagikan dan mana yang untuk kita sendiri. Kemudian itu juga hal-hal semacam itu lebih parah lagi kalau kita melihat konten-konten YouTube anak-anak muda. Kami beberapa kali nonton beberapa hal yang cukup meresahkan, yaitu soal kalau dulu itu kalau ada orang pacaran dia sembunyi-sembunyi, tapi sekarang dibikin konten YouTube, atau bahkan pasangan suami istri itu tentunya ada hal-hal yang privasi, dan hal-hal yang boleh dibagikan secara maksudnya ayolah dipilih-pilih dulu mana yang pantas dibagikan dan mana yang enggak. Kadang lucu juga ada konten di YouTube ngeprank pacar dipeluk seharian. Bagaimana? Aneh-aneh aja. Itu unfaedah. Satu unfaedah. Itu tuh orang kita pacaran aja termasuk bermasalah kok. Gitu. Dan baik dari sisi agama maupun dari sisi moral publik. Ya pacaran itu bermasalah. Dia sentuh-sentuhan dengan dipublikasi pula. Itu pembahasannya soal kalaupun terjadi hal yang berlebihan daripada itu. Enggak sedikit kasus di lapangan kan sampai kebablasan kan, enggak satu kali dua kali kan kejadian. Bagaimana hukumnya? Tahu deh. Mending nikah aja langsung daripada mending dinikahkan saja daripada bikin konten yang enggak faedah. Ngeprank pacar dipeluk seharian, ngeprank pacar minta cium, ngeprank pacar hamil, maksudnya apa? Nggak penting. Ya ayolah, media sosial tempat publik, tempat umum. Itu nggak beda jauh dengan ini. Ini negara-negara sekuler, liberal ya. Amerika itu liberal. Jangan memakan isu soal kebebasan berekspresi, ya bisa begitu.
kita punya etika, kita punya adab. Sesuatu hal yang emang tidak pantas untuk diekspos ya tidak perlu diekspos. Sesuatu yang memang untuk kalangan sendiri misal, ya jangan dipublikasikan. Buat apa? Kalau bahasanya, ngutip bahasanya Bung Rokil, itu masalah moral publik, etika publik. Kami kita nggak berurusan dengan perilaku personalnya, tapi apa yang dia publikasikan itu yang bermasalah gitu. Dia mau ngapain ya itu terserah dia gitu, dia punya hak untuk melakukan sesuatu. Tapi cobalah pikirkan lagi sesuatu itu memang layak untuk dipublikasikan, layak untuk dibagikan apa enggak. Intinya adalah pembicaraan hari ini adalah pertimbangkan sesuatu sebelum dilakukan, termasuk soal konten. Pertimbangkan dulu dampak dari konten tersebut sebelum membagikannya. Kadang tujuan yang baik, maksud yang baik juga tidak cukup. Maksud yang baik itu tidak cukup, perlu diiringi dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik itu juga perlu diiringi dengan tindakan yang baik, terukur. Perlu diiringi dengan sebuah pertimbangan yang matang gitu ya. Ya bikin konten itu nggak mudah. Siapa bilang tuh mikir bikin apa, pertimbangannya gimana, baik buruknya gimana. Gimana kalau ada anak-anak yang menonton, kita nggak tahu. Yang nonton siapa saja. Ada yang statistiknya itu ada di dalam studio YouTube gitu. Statistiknya ada, yang nonton siapa saja, kalangan umur berapa. Tapi kan tetap harus berhati-hati, kadang nggak sengaja anak-anak nonton. Kadang lucu, menampakkan kemesraan padahal belum halal. Kalau orang zaman dulu itu mau ketemuan aja nyumput, kalau ketahuan orang tuanya dimarahin. Sekarang terkesan membiarkan orang tuanya
orang tuanya membiarkan balik, membiarkan anaknya tekanan laki-laki dan seterusnya. Berarti tanggung jawab siapa? Orang tua juga berperan banget sih. Tapi lanjut pada itu, kembali ke pribadinya tadi itu, mau dibagikan apa enggak, perlu pertimbangan.